Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang akibat dari pergerakan lempeng tektonik, yaitu gempa bumi. Materi yang akan kita bahas mengenai tentang pengertian gempa bumi, penyebab terjadinya gempa bumi, dan dampak terjadinya gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi, gelombang-gelombang seismik, serta perambatannya disebut dengan seismologi. Penyebab terjadinya gempa bumi. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempeng-lempeng. Gempa bumi kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit ke dalam pada kedalaman lebih dari 600 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi juga dapat terjadi karena pergerakan magma dalam gunung berapi akibat tekanan gas yang disebut sebagai gempa vulkanik. Peristiwa alam lain yang dapat menyebabkan gempa bumi yaitu tanah longsor dan gempa runtuhan. Selain itu, gempa juga dapat disebabkan oleh jatuhnya benda langit yang berukuran besar dan berat. Contohnya seperti meteorit dan asteroid. Gempa bumi juga bisa dibuat oleh manusia apabila menggunakan bahan peledak berskala besar, misalnya untuk meruntuhkan gedung-gedung tinggi. Gempa seperti ini disebut dengan gempa buatan. Namun, dampak yang ditimbulkan hanya dirasakan di sekitar wilayah tempat terjadinya bencana atau penggunaan alat peledak. Sumber terjadinya gempa terletak di dalam bumi, yaitu disebut dengan hipocentrum, pusat titik gempa yang ada di dalam bumi. Energi dilepaskan dari gempa dalam bentuk gelombang seismik. Gempa yang terjadi di permukaan bumi itulah yang disebut dengan epicentrum. Metode pengukuran gempa bumi. Posisi hipocentrum gempa dapat diketahui dengan menggunakan pengukuran gelombang seismik. Alat untuk mengukur besarnya getaran gempa bumi disebut sebagai seismograf. Gempa bumi diukur menggunakan skala Richter berdasarkan pada amplitudo gelombang seismik, dan bisa juga diukur menggunakan skala momen magnitudo atau berdasarkan pada frekuensi gelombang seismik. Selain itu juga, gempa bumi merambat melalui 3 macam getaran. Yang pertama, getaran longitudinal. Getaran ini terjadi paling awal dan merupakan getaran pendahuluan yang pertama, sehingga disebut juga dengan getaran primer. Getaran ini belum menimbulkan suatu kerusakan. Yang kedua, getaran transversal adalah getaran yang datang setelah getaran longitudinal dan merupakan getaran pendahuluan kedua, sehingga disebut getaran sekunder. Getaran ini juga belum menimbulkan sebuah kerusakan. Terakhir adalah getaran gelombang panjang. Getaran ini datangnya paling akhir, tapi merupakan getaran pokok yang sering menimbulkan kerusakan. Jenis-jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya ada gempa vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Ada gempa tektonik, gempa yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Dan terakhir, gempa runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Berdasarkan kedalaman hipocentrumnya, gempa bumi terbagi menjadi 3. Ada gempa bumi dalam. Gempa bumi yang hipocentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Sedangkan gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hipocentrumnya berada antara 60 km sampai dengan 300 km di bawah permukaan bumi. Selanjutnya, gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hipocentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang sangat besar karena terletak lebih dekat dengan permukaan bumi. Berdasarkan intensitasnya, gempa terbagi 2, ada makrosisme dan mikrosisme. Makrosisme gempa yang dapat diketahui tanpa alat karena intensitasnya yang besar, sedangkan mikrosisme gempa yang hanya dapat diketahui dengan menggunakan alat karena intensitasnya yang kecil sekali. Dampak terjadinya gempa bumi yaitu menyebabkan getaran tanah, menyebabkan tanah longsor, dapat berpotensi terjadinya tsunami,
adanya gempa susulan karena lempeng bumi yang telah bergerak saling bertumbukan atau bergesekan membutuhkan waktu untuk kembali ke posisi stabil. Nah, kembalinya ke posisi stabil inilah yang menyebabkan adanya gempa susulan. Fatalnya bisa menyebabkan kematian, kerugian materi, kerusakan bangunan, sehingga menimbulkan kebakaran. Mitigasi bencana alam. Upaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam ada dua. Ada mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah contohnya seperti pembuatan bendungan khusus untuk pencegahan banjir dan alat pendeteksi bencana. Sedangkan mitigasi non-struktural contohnya seperti adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah, undang-undang penanggulangan bencana, atau bisa jadi sosialisasi tentang bencana dan mitigasinya untuk menambah pengetahuan masyarakat. Demikian materi hari ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih.